warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Afidatul Karamah, Kathiro. Eluna Fadia. Hari ini puasa semua. Puasa, Bu. Alhamdulillah, semoga diberikan kelancaran ya. Amin. Kalian tahu Ibu hari ini akan membahas apa? Tidak tahu. Tadi malam tidak belajar ya. Tidak. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Ibu menceritakan terlebih dahulu tentang sejarah kota Madinah. Apa sih? Madinah pada awalnya bernama Yasrib. Apa alasan dinamakan kota Yasrib? Ada yang tahu? Enggak. Karena pada awalnya orang pertama kali yang tinggal di kota Yasrib di wilayah sana adalah bernama Yasrib bin Qalbi bin Ubaid bin Aus bin Amalik bin Rawud bin Iram. Beliau adalah anak keturunan Syam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kota ini terbentuk kurang lebih dari 16.000 tahun sebelum Masehi. Kota Yasrib ini kurang lebih berjarak 300 mil utara kota Makkah. Merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Kota Yasrib ini juga dikelilingi oleh pegunungan bebatu. Di sini juga terdapat banyak lembah. Kemudian yang paling terkenal adalah dengan nama Wadi pegunungannya. Penghasilan utama dari kota Yasrib ini adalah kurma dan anggur. Jadi tidak heran lagi jika kota Madinah atau kota Yasrib ini mempunyai kualitas kurma yang sangat terbaik di kotanya. Kemudian luas kota Madinah kala itu berjarak 15 km dan sekarang sudah menjadi 293. Ibu akan jelaskan batas-batas kota Madinah. Kota Madinah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian selatan. Itu ada Bukit Asyaf. Kemudian bagian utara ada Bukit Uhud dan Bukit Sur. Kemudian di bagian timur ada Harok Latif. Kemudian bagian barat ada Harok Lobaro. Sebelum datangnya agama Islam pada kota Madinah, orang-orang di Madinah itu hidupnya bersuku-suku. Di sana terdapat ada 3 suku. Yang pertama suku Aus dan Kharaj. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu suku terlebih dahulu. Karena di Yasrib mereka bersuku-suku, mereka di sana dibagi menjadi beberapa etnis, menjadi tiga wilayah. Yang pertama suku Aus dan Kharaj. Kedua suku ini aslinya adalah suku mereka bersaudara. Kemudian mereka terpecah belah karena mereka dihasut oleh kaum Yahudi. Kedua suku ini, suku Aus dan suku Kharaj, mereka itu bernama Harits bin Sarabah dari istrinya Gilah binti Akom bin Amr bin Jafna.
Kemudian perkembangan suku Aus menjadi dua nama kabilah besar di Yathrib selama kurang lebih 120 tahun. Karena kaum Yahudi iri dengan melihat perkembangan pesat dari suku Aus dan suku Harod, ya, itu kemudian kaum Yahudi iri. Mereka itu mencari celah agar mereka bisa terpecah belah. Mereka kaum Yahudi mengadu domba suku Aus dan Harod. Yang pertama suku Aus. Suku Aus meminta bantuan kepada suku Yahudi agar bisa mengalahkan suku Harod. Kemudian pada musim haji, suku Harod ini meminta bantuan kepada Rasulullah agar bisa mengalahkan suku Aus yang dilatar belakangi oleh kaum Yahudi. Rasulullah itu tidak diam. Beliau mempunyai cara agar suku Harod ini tetap bisa bekerja sama dengan suku Quraisy. Tetapi Rasulullah meminta agar suku Harod ini masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian Harod menolak. Dia tidak mau masuk Islam. Karena mendengar penawaran itu, suku Aus tertarik. Akhirnya suku Aus masuk Islam. Kemudian suku Harod ini pertahanannya lemah karena tidak ada suku yang lain. Kemudian kan suku Aus masuk Islam. Jadi suku Aus ini menyadari kemenangan Harod bukan hari kemenangan. Jadi suku Aus ini menyadari kalau kemenangannya itu bukan hal yang patut dibanggakan. Kemenangan atas suku Harod bukan hal yang bisa dibanggakan, karena mereka kan dari saudara kandung. Kemudian terpecah belah gara-gara suku Yahudi. Karena itu suku Aus berupaya untuk mengajak, mencari cara agar mereka bisa berdamai kembali dengan suku Harod. Sekarang ibu tanya, apa yang membuat suku Aus dan suku Harod berselisih? Dari kedua murid saya ada yang ingin bisa menjawab, ada yang bisa menjawab. Bertanya dari ibu, nanti ibu kasih bintang 5. Saya tidak tahu. Apa yang membuat suku Aus dan suku Harod berselisih adalah mereka diadu domba oleh suku Yahudi. Benar sekali. Kemudian kita melangkah ke suku selanjutnya, suku Yahudi. Di saat orang-orang Yahudi berada di bawah tekanan suku Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz. Walaupun mereka dasarnya adalah orang-orang Ibrani, kemudian setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab. Kemudian mereka kan mengikuti gaya-gaya orang Arab, seperti cara berpakaian, cara berbicara. Kemudian suku Yahudi juga menikah dengan orang-orang Arab. Sampai-sampai nama-nama mereka juga seperti nama Arab dan nama-nama kabilah mereka juga seperti nama-nama Arab. Namun demikian, mereka tetap memelihara fanatisme. Mereka sebagai orang Yahudi tidak berbaur dengan bangsa Arab, meskipun mereka bergaya hidup seperti orang Arab. Orang-orang Yahudi kan mereka kan bergaya hidup seperti orang Arab, memakai baju seperti orang Arab, nama-nama mereka juga. Sampai mereka menikah dengan orang Arab, tapi mereka ini sangat membenci orang Arab. Mereka itu menyombongkan diri karena mereka keturunan dari Bani Israel. Dan mereka juga meremehkan orang Arab. Kaum Yahudi juga, mereka ini tidak menyebarkan agama mereka. Kemudian mereka ini menganggap dirinya itu sudah berilmu, sudah pintar, lebih dari orang Arab. Jadi mereka itu tidak perlu menyebarkan agama mereka. Dalam perdagangan mereka ini juga pandai. Mereka ini ahli dalam berdagang. Tapi mereka ini suka menerapkan riba dalam perdagangannya, memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin Arab. Kemudian dari uang pinjaman mereka yang mereka pinjam, kalau tidak bisa mengembalikan dalam tempo secepatnya, akan digandakan atau lahan pertanian mereka menjadi jaminan dan ditarik oleh orang Yahudi tersebut. Ibu akan juga menjelaskan ada tiga suku yang menyulut pertengkaran antara kaum Harod dan kaum Aus. Yang pertama, Bani Koimuka.
adalah sekutunya Bani Harod. Kemudian Bani Nadir. Mereka juga sekutu Bani Khoros, tapi di pinggiran Madinah hidupnya. Kemudian Bani Khoraiza. Mereka adalah sekutu dari Bani Aus yang hidup di pinggiran kota Madinah. Nah, tiga suku ini mereka yang menyulut perperangan antara mana? Kaum mana? Suku Aus dan suku Harod. Benar sekali. Kemudian Bani yang terakhir adalah kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang yang menetap di kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Mereka bisa dikatakan adalah kaum minoritas yang tinggal di sana. Nah, kaum musyrik ini mempunyai pemimpin yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini, beliau tidak suka atas kedatangan Rasulullah. Dia sampai menyimpan benih-benih kebencian dan permusuhan kepada Rasulullah. Pada periode kaum musyrik ini, Yasrib kemudian diganti menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah ke Madinah. Penduduk Madinah yang awalnya bernama Yasrib kemudian berganti nama menjadi Madinah, ini menjadi sangat terkenal karena setelah kedatangan Rasulullah. Kemudian kaum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bernama kaum Muhajirin. Kemudian kaum yang menerima kedatangan Rasulullah adalah kaum Ansor atau disebut dengan kaum penolong. Baik, itu adalah bab yang pertama. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang ibu yang bertanya. Sebutkan berapa suku yang ada di kota Yasrib pada masa itu? Ayo, ada berapa? 4. Salah. Ayo, berapa? Pintar. Kemudian sebutkan apa saja sukunya. Ayo, Amida. Suku Aus atau Kharaj, terus Yahudi dan musyrik. Ya, benar sekali. Sepertinya sudah paham tentang bab ini ya. Saya akan lanjutkan ke bab selanjutnya tentang substansi dan strategi perkembangan dakwah Rasulullah di kota Madinah. Ibu akan menceritakan bagaimana strategi Rasulullah pada dakwah di Madinah. Saat kaum Madinah mendengar kepergian Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, kemudian kaum Madinah ini berbondong-bondong ke Harrah, berkumpul ke Harrah, menunggu kedatangan dan menyambut Rasulullah. Hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena Rasulullah ini belum datang, belum sampai ke Madinah. Mereka ini pulang. Ada seorang pemuda Yahudi yang naik ke atas atapnya dan melihat bahwa ada Rasulullah dan rombongannya. Kemudian seisi orang-orang Madinah ini berangkat menyambut beliau. Hari itu benar hari-hari yang istimewa dan semua orang berkumpul untuk menyambut kedatangan beliau. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah ini singgah selama 4 hari di Kuba. Selama itu Rasulullah mendirikan masjid Kuba. Jadi atapnya ini dari pelepah kurma. Kemudian memasuki hari kelima pada hari Jumat, Rasulullah bertolak menuju Madinah. Sesudah sholat Jumat, Rasulullah menuju ke Madinah
yang dinaiki Rasulullah ini sampai dibuat rebutan atau ditaruh ke rumahnya orang. Tapi Rasulullah membiarkan umatnya memilih tempat tinggalnya sendiri. Kemudian saat di Madinah, Rasulullah ini pertama tadi membangun masjid. Apa nama masjidnya tadi, Mbak? Salah. Ayo Mbak Fida, apa? Benar sekali. Masjid pertama kali yang dibangun adalah Masjid Kuba. Kemudian misi Rasulullah yang kedua yaitu mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin ini kaum apa? Kaum yang datang, benar sekali. Kalau kaum Ansor, Kaumnya membantu. benar sekali. Jadi menjelaskan lagi ya. Siapa kaum Muhajirin ini? Kaum Muhajirin adalah kaum Mekah yang hijrah ke Madinah. Kemudian kaum Ansor adalah orang asli Madinah yang menyambut kedatangan kaum Mekah atau kaum Muhajirin. Kemudian penanaman nilai-nilai moral. Kemudian membentuk tatanan masyarakat. Nah, jadi ada 5 misi yang dilakukan Rasulullah saat di Madinah. Apa saja itu? Membangun masjid, kemudian mempersatukan kaum. Kemudian yang ketiga, penanaman nilai-nilai moral. Yang keempat, membentuk tatanan masyarakat. Di sini ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran pada hari ini? Saya cukup. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Jangan lupa kerjakan tugas halaman 54 ya. Saya akhiri. Kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.